Hai guys, welcome to our PowerPoint. Kembali lagi bersama aku Yuri. Nah, kali ini kita mau ngadain Q&A nih sama teman-teman dari kelompok 1. Yeay! Topik yang bakal kita kaji kali ini tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Seru kan? Yuri udah kumpulin pertanyaan dari teman-teman loh. Nah, nanti pertanyaannya bakal dijawab sama narasumber. Kalian yang penasaran sama narasumbernya, ini nih Yuri kasih tahu. Nah, ada Mutiara Zelviana Raudah dan Aura Davisama. Oke, langsung aja kita dengerin pertanyaan pertama dari Sutina. Hai, aku Sutina. Aku mau nanya dong, arti kepemimpinan itu apa sih? Bantu jawab ya, terima kasih. Pertanyaannya tentang definisi kepemimpinan ya. Oke, untuk pertanyaan ini Yuri serahin pada Aura. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Sondang Besiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Nah, itu dia pertanyaannya udah kejawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari David. Yuk kita dengerin sama-sama. Wah, kelas medannya kental banget ya. Gak apa-apa, pertanyaan kamu bakal dijawab kok. Yuk simak penjelasannya. Silahkan Mutiara. Jadi, konsep kepemimpinan dalam organisasi yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Dan ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Dan terakhir yang kelima, kepemimpinan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Cukup jelas ya konsepnya, mudah dipahami pula. Baik, mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya dari Obed. Hai, aku Obed. Mau nanya nih, struktur kepemimpinan dalam suatu organisasi itu kira-kira gimana ya? Wah, pertanyaan yang bagus tuh. Bicara soal struktur, pasti disertai dengan contoh bagan dong ya biar lebih paham. Oke, langsung aja kita serahin penjelasan dari Aura. Maksudnya, kepemimpinan vertikal biasanya membagikan informasi untuk hal yang perlu diketahui, sedangkan horizontal menuntut transparansi antar ospek bisnis. Nah, yang terakhir yaitu kita versus mereka. Maksudnya,
vertikal dapat menciptakan perasaan kita versus mereka dalam perusahaan. Karena manajer dan karyawan berada pada level yang berbeda. Horizontal mengutamakan bakat keterampilan dari para hierarki manajemen. Nah, ini aku kasih lihat gimana contoh bagiannya ya. Keren ya teman-teman pemaparannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sutina yang menarik loh. Yuk kita dengar dan simak langsung jawaban narasumbernya. Aku mau nanya lagi gimana sih perbedaan antara kedua struktur dalam organisasi dan yang membuat beda keduanya itu apa? Langsung aja aku jelasin ya. Jadi letak perbandingan struktur kepemimpinan itu terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal ialah lebih simpel namun lebih lambat dan otoritas, sedangkan horizontal ia lebih rumit namun cepat dan demokratis. Ataupun teman-teman bisa melihat PPT yang telah disediakan agar lebih mudah memahami dan lebih jelas untuk melihat perbandingan struktur kepemimpinan. Adapun contoh kasusnya, dalam kasus ini perusahaan, yaitu dalam kasus ini perusahaan menginginkan karyawan untuk semangat bekerjanya tinggi dan menaati peraturan bagaimana peran Ibu Hartini selaku pemilik dan pemimpin usaha di Modes Hartini di Jembatan Merah Plaza dalam memotivasi karyawan untuk semangat bekerjanya tinggi dan menaati peraturan yang Ibu bikin serta mengambil keputusan dalam segala hal di dalam usaha Ibu agar tujuan struktur usaha Ibu tercapai dan tujuan usaha Ibu juga tercapai menurut Ibu Hartini. Beliau memberikan contoh-contoh yang baik dalam perilakunya di tempat usahanya tersebut agar karyawannya mencontoh perilaku tersebut dan tidak membeda-bedakan karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan adil. Sehingga keputusannya saya buat selalu anggap mereka untuk kebaikan bersama. Dan menurut Ibu Hartini juga, keberhasilan suatu usaha bisa terjadi jika komponen dalam usaha tersebut selalu semangat dan kompak dalam segala hal yang mereka lakukan, dan antara pemilik usaha dan karyawan terjalin komunikasi yang baik. Nah, jadi itu kira-kira tentang perbandingan struktur kepemimpinan dan juga contoh kasusnya. Wow, bener-bener komplit ya pemaparannya guys. Oke, karena gak ada lagi pertanyaan, maka Yuri bakal kasih kesimpulan buat kita semua sebagai penutup Q&A kita kali ini. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang wajib dalam kehidupan agar kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa ditegakkan sehingga tidak berlaku hukum rimba. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam mengendalikan kepemimpinannya harus mendorong perilaku positif dan meminimalisir semua hal negatif, mencari pemecahan masalah, mempelajari perubahan di sekitarnya, serta mencanangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang diberikan dengan tugas dari para anggota kelompok, juga merupakan sarana pencapai tujuan. Pemimpin dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan mempunyai gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Nah, itu dia tadi pemaparan atas pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, thanks for watching guys. Saya Yuri, pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.